Bab 23 Setelah presentasi, tibalah saatnya Ki Dana. Banyak pengembang mengangkat tangan. Jadi benarkah kita perlu membuat kode uji? Saya menyadari itu tidak mungkin jika Anda memiliki banyak proyek lain untuk dilakukan, tetapi setidaknya Anda perlu melakukannya untuk fungsi utama. Pengembang lain mengangkat tangannya. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang rencana Anda untuk menggunakan prototipe dan mengembangkannya saat Anda pergi daripada menunggu untuk menyelesaikan produk akhir? Seperti yang Anda lihat selama presentasi saya, kami harus merilis prototipe yang dapat melakukan fungsi utama terlebih dahulu. Butuh waktu terlalu lama untuk merilisnya jika kita menunggu untuk menyelesaikan GTT final. Jadi, Anda menyarankan agar kita membuat POC Proof of Concept ASAP dan melepaskannya terlebih dahulu, kemudian terus bekerja menggunakan kode uji. Ya, itu benar sekali. Saat dia menjawab lebih banyak pertanyaan, hadirin tampaknya menerima gagasan Wusung. Aku pikir itu rencana yang solid. Masalah terbesar saat pemrograman adalah hubungan antara pengembang dan pengguna. Konsepnya akan meningkatkan itu. Pelanggan akan mendapatkan produk lebih cepat, dan kami akan terus berkomunikasi dengan mereka dan menerapkan saran mereka untuk mengembangkan program lebih lanjut. Hei, apakah kamu mencatat dengan baik? Jangan khawatir, dia mengatakan akan mengirimkan salinan PPT-nya kepada kami. Oh, Nam Kyungsang tidak suka bagaimana ini terjadi. Dia hanya magang, tapi sekarang. Sebelum Wusung datang, dia punya jawaban untuk semuanya di sini. Dialah yang membuat semua saran bagus, dan mereka selalu menerima gerakannya. Namun, sejak perusahaan saingan mereka mempekerjakan Wusung, reputasi Nam Kyungsang pergi. Ketika dia tiba, mereka sekarang mengenalnya sebagai orang yang memberikan jawaban yang salah. Ini adalah kesempatannya untuk mempermalukan Wusung. Dia sudah siap. Boleh aku bertanya padamu? Ketika Nam Kyungsang mengangkat tangannya, mata Wusung menajam. Dia tahu apa yang Nam Kyungsang lakukan. Sesuatu memenuhi mata Nam Kyungsang dengan kebencian yang jelas. Iya, tanyakan saja. Kelincahan, terutama TDD, keuntungan terbesar adalah memungkinkan kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada pengkodean daripada menulis laporan, tetapi jika kita masih perlu menulis jumlah keluaran dan laporan pengembangan yang sama untuk keuangan Nuri, bukankah aplikasi tangkas metode berarti lebih banyak pekerjaan untuk kita? Beberapa pengembang mengangguk setuju. Wusung menghela nafas dan menjawab. Saya sudah menjelaskan ini di awal presentasi. Nuri Finances sudah setuju untuk mengurangi jumlah laporan yang perlu kami tulis. Banyak yang mengangguk lagi pada penjelasan Wusung yang jelas. Ini bukan reaksi yang diharapkan Nam Kyungsang. Dia bertanya lagi, tapi kali ini suaranya sedikit goyah. Ini mengkhawatirkan sebagian besar dari kita yang membuat kode tes, ini di atas semua kode program mungkin terlalu banyak untuk kita. Bagaimana Anda berencana untuk memperbaikinya? Wusung memijat bagian belakang lehernya dan memberikan jawaban jengkel. Jika Anda memperhatikan presentasi saya, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini sangat mengecewakan. Wajah Nam Kyungsang memerah cerah saat Wusung melanjutkan. Ketika kita menghitung pria bulan, apakah kita hanya menghitung jumlah pekerjaan? Tidak, kami juga mempertimbangkan kualitas dan kompleksitas pemrograman. Semakin banyak kode tes yang Anda buat, semakin mudah beban kerja Anda. Konsep ini sudah diterapkan di Google dan Microsoft. Efektivitas sistem ini akan dengan mudah lebih besar daripada peningkatan jumlah pekerjaan. Aku mengerti itu, tapi yang kumaksud adalah rencanamu mungkin berhasil dalam kasus-kasus tertentu tetapi tidak semua. Apa yang Anda katakan hanyalah contoh dan Anda tidak bisa menjanjikan apapun pada saat ini. Wusung menyadari tidak ada yang bisa dia katakan untuk meyakinkannya. Nam Kyungsang menolak untuk menerimanya. Itu buang-buang waktu. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Anda harus melanjutkan pekerjaan Anda apa adanya. Bahkan, siapapun di sini yang tidak setuju dengan saya dapat terus melakukan hal yang sama. Kami akan menyediakan mereka yang ingin mengikuti proposal saya dengan semua bantuan yang Anda butuhkan. Kami akan melakukan uji coba 3 bulan, dan setelah itu, kami dapat membandingkan hasil dari sistem poin. Aku tidak bermaksud bahwa aku menolak untuk menerima idemu. Lalu apakah kamu memiliki rencana yang lebih baik dalam pikiran? Nam Kyungsang terdiam. Dia tidak punya apa-apa.
Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah kerugian dari metode gesit. Dia ingin mempermalukan Wusung dengan cara apapun yang mungkin, jadi ini yang dia hasilkan. Mengetahui hal ini, Wusung menatapnya dan melanjutkan. Kamu pikir rencanaku tidak bagus, jadi yang perlu kamu lakukan adalah membuktikan bahwa sistem yang ada lebih baik, atau kamu pikir kamu tidak bisa melakukannya. Nam Kyungsang harus mengangguk pada tantangan publik Wusung. Kwon Hyungen meringis. Meninggalkan ruang konferensi, Kwon Hyungen mengajukan pertanyaan khawatir kepada Nam Kyungsang. Kamu yakin bisa melakukan ini, kan? Nam Kyungsang adalah orang yang teguh. Aku mencarinya, dan metode gesit bukan hal yang istimewa. Itu terdengar mewah. Itu metode yang disetujui ketua tim TI Nuri Finances, yang berarti itu bukan apa-apa. Dia tidak berencana untuk menerapkan sistem baru. Dia hanya mengubah metode pengembangan. Di Korea, yang terbaik adalah menggunakan metode Korea yang ada. Jika kamu berkata begitu, Kwon Hyungen masih terlihat khawatir. Anda akan melihat, jika saya menaruh pikiran saya untuk itu, saya akan menang. Aku tidak meragukan keahlianmu. Wajah Nam Kyungsang menjadi gelap ketika dia melihat dua orang di dekatnya. Kwak Junguk dari Nuri Finances berbisik kepada Wusung. Nam Kyungsang tidak tahan. Sampai saat ini, ia adalah pengembang yang paling kompeten, tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Aku benci keberaniannya. Ketika keduanya segera naik lift, Nam Kyungsang memelototi mereka. Setelah presentasi, seseorang memanggil Wusung untuk mengunjungi CEO Nuri Finances. Ada banyak orang asing di kamar CEO. Aku pasti telah melakukan sesuatu dengan benar jika aku bertemu bos. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah bertemu dengan CEO, Na Jaeman. Dia adalah pria yang lebih tua yang baru saja kehilangan rambutnya. Haha, jadi kamu adalah pengembang terkenal. Apa kabar? Namaku Wusung Kang. Saya melihat. Silahkan duduk. Anda juga, asisten manajer Kwak. Ketika mereka duduk, Na Jaeman memperkenalkan mereka kepada semua orang di ruangan itu. Ini adalah orang yang benar-benar ingin bertemu denganmu, jadi aku mengatur pertemuan ini. Tuan Yang, ini adalah pengembang yang ingin Anda lihat. Yang Guangchul yang bertubuh kekar tertawa ketika dia menawarkan tangannya kepada Wusung. Haha, halo, nama saya Guangchul Yang. Anda membuat saya banyak uang baru-baru ini. Wusung belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia tampak bingung, Yang Guangchul menjelaskan. Saya adalah pelanggan Nuri Finances. Saya perhatikan betapa hebatnya HTS baru-baru ini, jadi saya meminta untuk melihat pengembangnya. Dia sangat percaya diri. Dia lugas dan percaya diri. Tiba-tiba Wusung sadar. VIP. Yang Guangchul mungkin salah satu pedagang utama. Aku menghargai pujianmu. Saya senang Anda menyukai pekerjaan saya. Suka itu. Tidak, saya menyukainya. Saya telah merekomendasikan Nuri Finances kepada setiap pedagang yang saya tahu. Na Jaeman menambahkan. Haha, itu sebabnya kami mendapatkan banyak pengguna baru-baru ini. Itu semua berkat Anda, Tuan Yang. Yang Guangchul menggelengkan kepalanya. Bukan saya, ini semua berkat pengembang luar biasa Anda. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Ketika pertemuan berakhir, Kwak Junguk dan Wusung meninggalkan ruangan. Kwak Junguk bingung. Wusung, aku tidak percaya Tuan Yang tertarik padamu. Wow, ini sulit dipercaya. Yang Guangchul. Wusung tidak bisa mengingatnya dari kehidupan sebelumnya. Jangan bilang siapa-siapa selain Ten. Yang adalah pelanggan tingkat hitam kita. Batas perdagangannya adalah 10 juta dolar. 10 juta dolar. Wusung adalah seseorang yang akan menghasilkan miliaran dolar jika semuanya berjalan sesuai rencananya. 10 juta tidak terlalu terasa di Wusung. Oh begitu. Dia juga sangat terkenal di internet. Apakah Anda tahu berapa banyak anggota yang ia miliki di situs webnya? Sebelum Wusung sempat menjawab, Kwak Junguk menjawab. 30.000 orang. 30.000. Namun, Wusung tampaknya tidak terkesan. Pak, yang jarang memberikan kartu namanya. Keluarkan dan lihatlah. Wusung mengeluarkan kartu dari sakunya. Kertas biasanya merupakan bahan yang digunakan untuk kartu nama tetapi tidak ini plastik. Nama Yang Guangchul tertulis di atasnya dengan emas cerah. Wusung bertanya. Dia suka hal-hal mencolok.
Itu emas asli. Wusung akhirnya tampak terkejut dan terkesan. Apa, emas asli? Dia meminta orang-orang untuk menuliskan namanya dalam emas 24K. Jika Anda menjualnya, Anda akan bisa mendapatkan sekitar $200. Lalu mengapa dia memberikannya padaku? Itu artinya dia menyetujui pekerjaanmu. Wusung bergumam. Aku tidak butuh persetujuan siapapun. Kwak Jungwook tertawa. Haha, kamu sangat percaya diri. Saya pikir itu sebabnya bos lebih menyukaimu. Wusung menatapnya dengan rasa ingin tahu ketika ponselnya berbunyi bip. Ada pesan teks. Senang bertemu denganmu hari ini. Aku dengar aku lebih tua darimu, jadi tolong anggap aku kakakmu. Itu adalah pesan dari Yang Guangchul. Wusung langsung menekan hapus. Apakah Anda ingin menghapus pesan itu? Iya. Saya anak tunggal, saya tidak punya kakak laki-laki. Apa? Haha, aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Ketika mereka berjalan kembali ke kantor, Kwak Jungwook terus berbicara tentang Yang Guangchul, tetapi Wusung tidak mendengarkan. Dia pikir dia hebat karena dia kaya. Mengapa saya memperlakukannya seperti kakak laki-laki? Sikap Yang Guangchul mengingatkan Wusung pada Choi Gichul. Dia meringis. Bab 24. Begitu Wusung kembali ke kantor, Yun Gihwan menyeringai. Punggung newbie, Anda pergi menemui CEO, bukan? Park Junwo dan Kim Yonggun juga menatap Wusung dengan rasa ingin tahu. Ketika Wusung mengangguk, mereka berseru. Benarkah? Apa yang kalian bicarakan? Apakah dia juga menawarkanmu pekerjaan? Tidak ada yang seperti itu. Dia memperkenalkan saya kepada beberapa pelanggan HTS kami. Pelanggan. Park Junwo bertanya. Maksudmu para VIP? Bukankah kita baru saja mendengar para VIP menyukai pekerjaanmu? Yun Gihwan menjawab dengan bersemangat. Tepat sekali, VIP. Iya, saya bertemu orang-orang itu. Salah satu dari mereka bahkan memberi saya kartu namanya. Wusung mengeluarkan kartu emas mengkilap. Park Junwo tampaknya tidak mengenalinya tetapi mata Kim Yonggung membelalak. Orang ini, apakah Anda bertemu dengannya? Ketika Wusung mengangguk, Kim Yonggun menjelaskan dengan bersemangat. Ini adalah pendiri situs web terkenal, Fire and Trading Club. Pedagang terkenal lainnya memungut biaya untuk memberi pelajaran, tetapi orang ini memberikan seminar gratis dan melakukan banyak kegiatan amal. Kim Yonggun menatap kartu nama. Wusung bertanya padanya. Bagaimana kamu tahu ini? Aku juga anggota situs web itu. Saya tertarik pada perdagangan saham. Yun Gihwan menegur Kim Yonggun dengan tegas. Sudah kubilang jangan terlibat dalam perdagangan saham. Anda tidak dapat terlibat sebagai karyawan perusahaan keuangan. Kim Yonggun membantah dengan gugup. Aku tidak melakukannya. Saya hanya mempelajarinya untuk masa depan. Yun Gihwan mengulangi sendiri. Jangan lakukan itu, oke. Wusung masuk untuk mengubah topik. Sekarang setelah presentasinya selesai, akan ada banyak orang yang meminta bantuan. Mari kita pastikan kita melakukan pekerjaan dengan baik. Yun Gihwan bertanya pada Wusung. Pemula, apakah Anda yakin Anda baru dalam hal ini? Kamu terdengar seperti PM. Wusung memberikan balasan acuh tak acuh. Haha, aku hanya bekerja keras. Semua orang tersenyum dan kembali bekerja. Ada 4 divisi di Departemen TI dari sebuah perusahaan perdagangan saham. Akun, saluran, informasi, infra. Aspek utama dari sistem akun adalah berurusan dengan transaksi dan saldo akun. Sistem saluran berfokus pada HTS dan pemeliharaan beranda. Sektor informasi bekerja pada CRM, yang mengumpulkan data pengguna untuk merekomendasikan produk yang sesuai. Infra berurusan dengan perangkat keras seperti L2, L3, dan mainframe IBM. ST mengurus sistem akun dan Daesan mengelola saluran. Daeyang menangani informasi sementara M3 Soft mempertahankan infra. Daeyang adalah kepala semua perusahaan ini juga. Fakta bahwa Daesan memenangkan proses konsultasi pembangunan dengan Nuri Finances adalah sesuatu yang Daeyang tidak senang. Yun Gihwan meneruskan email ke Wusung. Aku baru saja menerima kabar bahwa Daeyang dan ST tidak akan mengikuti idemu. M3 akan menjadi satu-satunya dalam uji coba ini. Wusung membuka emailnya dan membaca pesan pertama. Itu adalah penolakan yang ditulis dengan sopan.
Kami meneliti sendiri metode tangkas dan memutuskan itu tidak berlaku untuk kami pada saat ini. Jika uji coba oleh perusahaan lain menunjukkan keberhasilan, maka kami akan menerima sistemnya. Itu bukan flat out no. Mereka licik. Yun Gihwan bergumam sinis. Jadi mereka bilang mereka tidak akan menerapkannya sekarang. Mereka akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Wusung mengencangkan bibirnya dan mengangguk. Mereka ingin melihat apa yang terjadi. Mereka selalu seperti ini. Saya sudah terbiasa dengan itu. Mereka berusaha meminimalkan tanggung jawab mereka. Baca satu dari ST juga. Mereka bahkan tidak berusaha bersikap sopan. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ST telah mengembangkan sistemnya sendiri yang efektif dan produktif. Kami tidak percaya gesit lebih baik daripada metode kami. Setidaknya mereka lebih jujur tentang itu. Yun Gihwan bergumam kesal. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan? Jadi itu hanya M3 Soft dan Daesan. Agile mungkin bukan jawaban untuk segalanya, tapi aku akan membuatnya bekerja. Dia berasal dari masa depan. Ini adalah permainan yang mudah untuk dimenangkan. Pertama-tama kita harus mengatur pertemuan dengan M3 Soft. Mereka saat ini menggunakan pemantauan sistem, kan? Yun Gihwan mengangguk dan Wusung menyeringai. Lalu aku punya ide bagus. Para anggota bergidik melihat senyum jahat Wusung. Ketika Wusung pulang, dia duduk di depan komputernya. Dia mencari situs web Fire and Trading Club. Pengikut yang rajin dari program ini menjuluki pendiri, Semut Api. Yang Guangchul. Wusung bergabung dengan Postaste Club dan mempelajari situs web. Dia membaca komentar dan menyadari bahwa di sini, Yang Guangchul dihormati sebagai dewa perdagangan saham. Aku hampir kehilangan segalanya, tetapi kau menyelamatkanku, Semut Api. Aku hampir bercerai, tapi nasihatmu sangat membantu. Terima kasih banyak. Aku hampir kehilangan semua tabunganku, tetapi kamu menyelamatkanku. Sepertinya para anggota hampir melihat Yang Guangchul sebagai bintang. Jika komentar ini benar, dia mungkin orang yang baik-baik saja. Karena masa lalunya, Wusung selalu curiga pada semua orang saat ini. Dia tidak ingin ada yang mengkhianati lagi. Dia juga memberikan alamat SeaWorld-nya. Ketika Wusung mengkliknya, ada laporan harian dan foto yang diunggah oleh Yang Guangchul. Plus $2.100. Tidak banyak menghasilkan hari ini. Plus $8.000. Aku pikir aku luar biasa. Plus $2.200. Saya tidak keberatan membayar pajak tinggi, tetapi pendapatan semacam ini tidak akan membiarkan saya. Bahkan pada hari-hari yang buruk, dia menghasilkan setidaknya $1.000 sehari. Wusung sekarang bisa mengerti mengapa orang mengaguminya. Dia bahkan menjadi agak cemburu. Setelah membaca situs web, ia mematikan monitor. Sebelum layar menjadi gelap, ID-nya di situs web terlihat. Dewa Uang. Itulah nama yang dipilih Wusung untuk dirinya sendiri. Selanjutnya bab 25.